Kakek memelihara seekor beruang coklat besar yang sudah berumur 100 tahun. Nafsu makannya luar biasa setiap hari. Dan setiap makan harus ada daging. Karena itu, kakek sering pergi ke gunung untuk menangkap babi hutan. Semua babi hutan yang ditangkap diberikan kepada beruang coklat. Setiap kali seperti ini, nenek merasa sayang. Kakek tua, daging babi hutan sebagus ini. Bahkan orang pun tidak bisa memakannya. Sayang sekali kau berikan untuk beruang coklat. Kakek melotot ke arah nenek. Kau tahu apa, kulit beruang ini bisa dijual dengan harga tinggi. Beberapa tahun lagi, kulitnya akan dikuliti. Begitu kakek selesai bicara, aku melihat beruang coklat itu mendongak menatap kakek. Tatapannya ke kakek aneh. Tidak seperti biasanya, kakek juga menyadari beruang coklat itu sedang menatapnya. Dia mengambil kentang, melemparkannya ke depan beruang coklat dan berkata sambil tersenyum. Lihatku kenapa, kau bisa mengerti apa yang kukatakan? Aku bilang akan menguliti kulitmu. Kau setuju atau tidak, beruang coklat itu dikurung di kandang besi. Ia menatap kakek beberapa kali, lalu menunduk dan memakan kentang itu. Melihat beruang coklat itu sedang makan kentang, kakek menjadi lebih senang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kulit beruang ini bisa dijual dengan harga tinggi. Nenek mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara rendah, kakek tua, babi hutan di gunung hampir habis kau tangkap. Musim dingin akan segera tiba. Kau akan memberi makan beruang coklat dengan apa? Begitu nenek selesai bicara, senyum di wajah kakek membeku. Desa kami dikelilingi oleh pegunungan. Setiap musim dingin, salju tebal akan menutupi gunung. Sangat sulit untuk mendaki gunung. Kecuali mengambil risiko, mendaki gunung dari tebing di belakang gunung. Baru bisa menangkap babi hutan di gunung. Kakek mengerutkan kening. Dia berkata, jika tidak ada cara lain, berikan saja kambing di halaman kita, serta keledai dan sapi. Keluarga kami memelihara 2 ekor kambing. Seekor sapi tua berwarna kuning, dan seekor keledai. Nenek menghela nafas. Kakek tua, hewan-hewan ini adalah tabungan kita untuk pemakaman. Jika semuanya diberikan kepada beruang coklat, bagaimana kita bisa hidup? Kakek melirik beruang coklat di kandang besi, lalu berkata kepada nenek, beruang coklat ini setidaknya berbobot 7 atau 800 kati. Kita harus memberinya makan sampai kenyang. Jika tidak kenyang, bisa-bisa ada yang mati. Beruang coklat ini dipungut kakek dari belakang gunung. Baru saja dipungut, kakek mengikat kaki beruang coklat itu dengan rantai besi, dan mengurungnya di dalam kandang besi. Saat itu, beruang itu masih kecil. Ia tidak bisa melepaskan diri dari rantai, dan juga tidak bisa mendorong kandang besi itu. Sekarang, hanya dengan sedikit tenaga, beruang itu bisa mematahkan kandang besi. Hanya saja, ia tidak pernah menyentuh kandang itu. Begitu kakek selesai bicara, beruang itu menoleh ke arah kakek lagi. Tatapannya terlihat cerdas, seolah-olah ia benar-benar mengerti perkataan kakek. Beruang itu menundukkan kepalanya lagi. Melihat rantai di kakinya, rantai itu terlalu kecil dibandingkan dengan kaki beruang itu. Nenek berkata, Pak tua, berapa kira-kira harga kulit beruang ini? Jangan sampai nanti tidak laku. Kakek menjawab dengan kesal, sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat siapkan makan, sebentar lagi aku harus pergi ke gunung. Lihat apakah bisa menangkap beberapa babi hutan lagi. Setelah mengatakan itu, kakek berbalik dan masuk ke kamar timur. Nenek menghela nafas pasrah, dan berbalik masuk ke gudang. Tinggal aku sendiri di halaman. Aku berdiri di luar kandang besi, melihat beruang di dalamnya. Beruang itu tahu keberadaanku. Ia perlahan berdiri, menunduk melihat rantai di kakinya. Lalu tiba-tiba mengangkat kakinya. Terdengar suara krak, suara rantai putus. Rantai yang mengikat kaki beruang itu putus. Mendengar suara itu, jantungku berdebar kencang. Beruang itu menatapku. Tatapannya penuh keserakahan, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Air liur menetes dari mulutnya. Aku ketakutan hingga kakiku lemas, dan terduduk di tanah. Aku berteriak memanggil kakek dan nenek. Beruangnya mau makan orang. Begitu aku selesai bicara, kakek keluar dari kamar timur. Ia mengangkatku. Nenek juga keluar dari gudang. Melihat kakek dan nenek, beruang itu duduk kembali di tanah. Dengan tatapan polos, nenek mengerutkan keningnya. Pak tua, bagaimana ini? Rantainya sudah putus. Kakek terlihat serius. Aku akan pergi ke tukang besi Chen. Minta dia membuatkan rantai besi yang lebih tebal. Setelah mengatakan itu, kakek menurunkannya ke tanah. Ia berkata lagi, istriku, kau awasi beruang itu. Jika beruang itu berulah, ambil senapan berburu di gudang. Bisa menaklukkannya. Nenek mengangguk. Pergi dan pulanglah cepat. Sepertinya akan turun salju lebat. Pandai besi Chen bukan dari desa kita. Rumahnya agak jauh dari rumahku. Terpisah setengah gunung. Aku mengerti. Menjauhlah dari beruang coklat ini. Aku bilang, Nek, kamu juga masuk ke dalam. Nenek mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar. Cepat masuk ke dalam. Tidak usah pedulikan aku. Aku pun berlari masuk ke kamar timur, dan menutup pintunya. Sampai malam, hari sudah gelap, dan kakek belum juga kembali. Seharusnya pada jam ini, kakek sudah pulang. Nenek mengerutkan kening. Wajahnya tampak khawatir. Xiao Qiuzi, pergilah ke pintu masuk desa, dan lihat apakah kakekmu sudah pulang. Aku mengangguk. Baiklah, aku berlari ke pintu masuk desa, dan menunggu kakek. Setelah menunggu beberapa saat, aku tidak melihat kakek. Aku pun pulang ke rumah.
Nek, kakek belum pulang. Begitu aku selesai bicara, tiba-tiba turun salju. Melihat salju, nenek langsung panik. Gawat, kakekmu mungkin tidak bisa pulang. Setelah mengatakan itu, nenek berkata kepadaku, Xiao Qiuzi, cepat panggil paman Kuimu. Aku mengangguk. Aku berlari ke rumah Zhang Kui dan memanggilnya. Zhang Kui masih muda, baru berusia 30-an, badannya gemuk dan terlihat kuat. Saat Zhang Kui masuk ke halaman, dia bertanya pada nenek, ada apa, Bibi? Nenek berkata, Kui, pamanmu pergi ke rumah pandai besi Chen. Mungkin dia tidak bisa pulang hari ini. Beruang coklatku belum diberi makan. Bisakah kau membantu Bibi memberinya makan? Zhang Kui melirik beruang coklat di dalam kandang besi. Bibi, beruang coklatmu ini terlalu besar. Binatang ini sangat ganas, tidak bisa dipelihara. Aku sarankan kau segera membunuhnya. Begitu Zhang Kui selesai bicara, beruang coklat itu menundukkan kepala dan melirik Zhang Kui. Lalu ia mengalihkan pandangannya. Nenek menarik napas. Kalau menurutku, beruang coklat itu sudah lama kubunuh. Tapi pamanmu bersikeras memeliharanya. Aku juga tidak bisa memutuskan. Hanya bisa memberinya makan. Zhang Kui mengerutkan kening dan berkata, Bibi, beruang coklat sebesar ini, kau memberinya makan apa? Apa dia bisa kenyang? Nenek menjawab, bisa kenyang. Pamanmu bilang, beri makan beruang coklat dengan kambing di rumah. Harus membuatnya kenyang. Zhang Kui melirik kambing di kandang kami. Ia berkata, sayang sekali memberi makan beruang coklat dengan kambing. Orang-orang pun tidak rela makan daging kambing. Bagaimana kalau dikurangi 1 kali makan? Tunggu pamanku pulang dulu baru dibicarakan. Nenek tampak ragu. Apa boleh begitu? Nenek juga tidak rela memberi makan beruang coklat dengan kambing. Zhang Kui berkata, tidak apa-apa, beruang coklat tidak masalah jika dikurangi 1 kali makan. Binatang ini bisa beberapa hari tidak makan. Nenek mengerutkan kening. Ia ragu beberapa detik lalu berkata, Kui, bagaimana kalau kita tetap beri makan beruang coklat dengan kambing? Kalau tidak diberi makan, aku merasa tidak tenang. Zhang Kui menghela napas. Bibi, karena kau sudah bilang begitu, maka aku akan membantumu memberi makan beruang coklat. Tapi aku tetap menyarankan, segera bunuh beruang coklat ini. Membiarkannya hanya akan membawa masalah. Nenek mengangguk, nanti kalau pamanmu pulang, akan kucoba membujuknya. Zhang Kui dan nenek masuk ke kandang kambing, dan menangkap seekor kambing. Keempat kaki kambing itu diikat, dan mengembik di tanah. Nenek masuk ke gudang, dan mengambil pisau untuk diberikan kepada Zhang Kui. Zhang Kui mengangkat pisaunya dan menyembelih kambing itu. Zhang Kui kemudian menguliti seluruh tubuh kambing itu. Sambil menguliti, ia menghela napas. Sayang sekali memberi makan beruang coklat dengan daging kambing sebagus ini. Benar-benar sayang, nenek berkata, Kui, kau sudah sangat membantu. Ambil sepotong kaki kambing untuk dibawa pulang dan dimakan. Zhang Kui tertegun beberapa detik. Matanya membelalak. Dia tertawa dan berkata, tidak perlu repot-repot begini. Saya hanya membantu sedikit. Nenek tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Saya malah jadi tidak enak karena meminta bantuanmu di tengah hujan salju lebat ini. Malulah saya, ambil saja kaki kambing ini. Zhang Kui tersenyum malu-malu. Bibi, daging kambing ini sangatlah bagus. Saya tidak akan sungkan lagi. Saya ambil kaki depannya saja. Nenek mengangguk. Baiklah, tidak masalah. Zhang Kui dengan cepat memotong kaki depan kambing itu. Dia kemudian memotong sisa daging kambing menjadi beberapa potongan besar. Nenek membuka pintu kandang besi. Pintu kandang besi itu sangat kecil. Hanya cukup untuk melempar potongan daging ke dalamnya. Nenek melemparkan potongan daging kambing ke dalam kandang besi. Nenek mengira beruang coklat itu akan makan. Tetapi beruang itu hanya duduk diam di tempat. Ia tidak bergerak sama sekali. Matanya terus menatap Zhang Kui. Melihat beruang itu tidak makan, nenek berkata dengan bingung, kenapa dia tidak makan? Zhang Kui memegang kaki kambing di tangannya, dan berkata kepada nenek, mungkin dia belum lapar, nanti malam dia akan makan. Bibi, saya pulang dulu, kalau ada apa-apa, panggil saya. Nenek mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, hati-hati di jalan. Zhang Kui melambaikan tangan, dan berjalan keluar halaman rumahku sambil membawa kaki kambing. Beruang coklat di dalam kandang, terus menatap kepergian Zhang Kui. Sampai Zhang Kui menghilang, barulah beruang coklat itu mengalihkan pandangannya. Nenek berkata, Xiao Qiuzi, kembali ke kamar dan tidur. Aku mengangguk, baiklah. Aku dan nenek masuk ke dalam rumah. Nenek mematikan lampu dan tidur. Di luar, salju turun dengan lebat. Saljunya sangat deras, dan anginnya juga sangat kencang. Keesokan paginya, halaman rumahku dipenuhi salju setebal 30 cm. Nenek membutuhkan banyak tenaga untuk membersihkan salju. Tiba-tiba, Chen Er berlari ke halaman rumahku. Dia berkata dengan terengah-engah, Bibi, ada masalah besar. Zhang Kui dimakan. Nenek tertegun beberapa detik. Dia bertanya dengan keras, apa maksudnya? Kuizi dimakan oleh apa? Bibi Chen berkata, tidak tahu. Semua orang desa pergi melihatnya. Nenek mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kita pergi lihat. Setelah mengatakan itu, nenek berkata kepadaku, Xiao Qiuzi, kamu jaga beruang di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Aku mengangguk, baiklah. Setelah mengatakan itu, nenek dan Bibi Chen keluar dari halaman. Hanya aku yang tersisa di halaman. Aku tanpa sadar melihat ke arah beruang di kandang besi.
Ia sedang tidur di tanah. Daging kambing yang kuberikan semalam tidak disentuhnya sama sekali. Apakah ia tidak lapar? Saat aku merasa bingung, beruang itu tiba-tiba membuka matanya. Ia melirikku diam-diam, lalu membalikkan badannya, membelakangiku. Aku mendekati kandang besi, dan menemukan tanah di tempat beruang itu berbaring agak gembur, seperti baru digali. Saat aku merasa bingung, tiba-tiba aku mendengar suara dari pintu gerbang. Aku mendongak, dan melihat kakek pulang. Aku memanggilnya, "Kau kemana semalam?" Kakek malah balik bertanya, "Di mana nenekmu?" Aku segera menjawab, "Zhang Kui meninggal. Nenek pergi ke rumah Zhang Kui." Kakek tertegun beberapa detik, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Meninggal bagaimana?" Begitu kakek selesai bicara, aku melihat orang-orang desa berbondong-bondong menuju rumahku. Mereka segera masuk ke halaman rumahku. Dua sepupu Zhang Kui membawa jenazah Zhang Kui ke halaman. Zhang Kui hanya tersisa setengah badan. Organ dalamnya telah dimakan habis. Kakek mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhang Wang berkata dengan kesal, "Chen Dafu, beruang yang kau pelihara memakan Kuizi." Zhang Wang adalah sepupu Zhang Kui. Mereka berdua sangat mirip. Kakek menatap mata Zhang Wang dan berteriak, "Omong kosong, beruang yang kupelihara selalu makan babi hutan. Tidak pernah makan manusia. Lagi pula, lihatlah kandang besinya baik-baik. Tidak rusak sama sekali. Bagaimana ia bisa memakan Zhang Kui?" Begitu kakek selesai bicara, orang-orang desa melihat ke arah kandang besi di rumahku. Terutama Zhang Wang. Dia berjalan mengelilingi kandang besi. Memang tidak ada kerusakan. Matanya berputar-putar mengamati. Dia melihat ke arah Zhang Jun. Zhang Jun juga tampak bingung. Melihat tidak ada yang bicara, kakek berkata lagi, "Beruang coklat ini sudah kupelihara beberapa tahun, dan tidak pernah melukai siapapun. Kalian semua tahu itu. Tidak bisa hanya karena Zhang Kui digigit beruang sampai mati. Kalian langsung menyimpulkan beruangku yang melakukannya, kan? Desa kita dikelilingi pegunungan. Mungkin saja beruang itu turun dari gunung." Setelah kakek selesai bicara, penduduk desa saling berpandangan, dan berbisik-bisik. Zhang Wang berkata, "Chen Dafu, desa kita memang dikelilingi pegunungan, tapi aku sudah hidup 30 tahun lebih, dan tidak pernah melihat beruang. Penduduk desa lainnya juga tidak pernah." Kakek mendengus dingin, "Mungkin, malam ini kau akan melihatnya." Begitu kakek selesai bicara, wajah Zhang Wang memerah karena marah. Zhang Wang menunjuk kakek dan berkata, "Chen Dafu, jaga bicaramu. Menurutku, Kuizi digigit mati oleh beruangmu. Jangan coba-coba mengelak." Wajah kakek berubah menjadi muram. Dia melotot dan berkata, "Zhang Wang, jangan asal bicara. Mata mana yang melihat beruangku menggigit Kuizi sampai mati? Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, kuhajar kau." Melihat kakek hampir berkelahi dengan Zhang Wang, nenek buru-buru menghentikan kakek. Penduduk desa menarik Zhang Wang. Nenek berkata, "Kakek, tenanglah, jangan gegabah." Kakek berkata dengan keras, "Zhang Wang, kau mau macam-macam denganku? Chen Dafu, biar sampai mati pun, aku tak akan mau diinjak-injak bajingan sepertimu." Begitu kakek selesai bicara, kakek Liusan keluar dari kerumunan. Kakek Liusan sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan sangat dihormati di desa kami. Melihat kakek Liusan datang, semua penduduk desa menunduk memberi hormat. Kakek tertawa canggung dan berkata, "Kakek San, cuaca sedingin ini, kenapa Anda datang?" Kakek Liusan batuk 2 kali dan berkata, "Ada orang meninggal di desa. Tentu saja aku harus datang melihat. Kalian semua ku besarkan. Kalian harus mendengarkanku." Setelah kakek Liusan selesai bicara, semua penduduk desa terdiam. Kakek Liusan melihat ke arah kakek dan berkata, "Dafu, kau masih muda, kurang pengalaman. Beruang coklat ini pintar, meskipun matanya tertutup. Saat kita bicara, dia bisa mengerti. Kemungkinan besar Kuizi dimakan oleh beruang coklat ini." Begitu kakek Liu selesai bicara, telinga beruang coklat itu bergerak sedikit. Kakek merasa tidak terima setelah mendengarnya. Bagaimana mungkin, kandang besiku tidak rusak sama sekali. Bagaimana dia bisa memakan Kuizi? Kakek Liu menyipitkan matanya, dan menunjuk beruang coklat itu sambil berkata, "Dafu, bangunkan beruang coklat itu." Tempat dia berbaring terlihat aneh. Tanahnya terlalu gembur, seperti baru digali. Kalau dugaanku benar, dia menggali lubang untuk melarikan diri. Begitu kakek Liu selesai bicara, beruang coklat itu membuka matanya. Tatapannya ke arah kakek Liu sangat aneh, memancarkan aura mengerikan. Semua orang menatap beruang coklat itu. Zhang Wang menatap kakek dan berkata, "Chen Dafu, kakek Liu sudah bicara, cepat bangunkan beruang coklat itu." Kakek masih tidak percaya. Dia berkata, "Tidak mungkin, kalau dia bisa kabur, kenapa dia kembali lagi?" Kakek Liu menghela nafas. Itulah pintarnya beruang coklat ini. Sebentar lagi musim dingin, tidak ada makanan di gunung. Di rumahmu dia masih bisa makan kenyang. Kata-kata kakek Liu membuat orang merinding. Zhang Wang berkata, "Kakek Liu, berarti beruang coklat ini sudah jadi siluman?" Setelah mengatakan itu, Zhang Wang menatap kakek. "Chen Dafu, demi keselamatan penduduk desa, beruang coklat ini harus dibunuh." Kakek buru-buru berkata, "Kakek, beruang coklat ini sudah kupelihara beberapa tahun. Rencananya akan kujual kulitnya untuk mendapatkan uang. Sekarang tidak bisa dibunuh." Zhang Wang memelototi kakek. "Chen Dafu, banyak bicaramu." Setelah mengatakan itu, Zhang Wang berlari ke gudang rumah kakek, dan mengambil sebatang kayu panjang.
Dia memasukkan tongkat kayu itu ke dalam kandang besi, dan memukul kepala beruang coklat itu dengan keras. Sambil memaki, binatang, bangun. Beruang coklat itu menatap Zhang Wang. Dia perlahan-lahan bangun. Semua penduduk desa membelalakan mata mereka saat memeriksa tempat beruang coklat itu berbaring. Tidak ada lubang sama sekali. Semua orang tercengang, dan menatap kakek Liu. Wajah kakek Liu terlihat ketakutan. Dia berdeham 2 kali dan berkata, "Tidak mungkin." Kakek buru-buru menjelaskan, "Kakek Liu, beruang coklat ini hanyalah binatang. Mana mungkin dia punya otak? Kau terlalu berlebihan." Kakek Liu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan getir, "Dafu, dengarkan aku. Bunuh beruang coklat ini. Kuizi dimakan olehnya." Begitu kakek Liu selesai bicara, wajah kakek berubah. Dengan wajah datar, dia berkata, "Kakek Liu, kau adalah tetua. Aku menghormatimu, tapi kau juga tidak bisa memutus mata pencaharianku. Selama bertahun-tahun aku memelihara beruang coklat ini, dan telah menghabiskan banyak uang. Aku hanya mengandalkan kulit beruang ini untuk hidup. Jangan terlalu memaksaku." Zhang Wang berkata dengan dingin. "Chen Dafu, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada kakek Liu?" Kakek melotot, dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani menghalangi mata pencaharian Chen Dafu hari ini, akan kuhabisi nyawanya." Kakek Liu menghela nafas. "Dafu, kau dibutakan oleh beruang coklat ini. Lihatlah baik-baik kulit beruang di tubuhnya. Masih bisakah dijual?" Penduduk desa menatap beruang coklat itu. Bulu beruang itu sangat panjang, sehingga kulit di bawah bulunya tidak terlihat. Kakek tidak mendengarkan sama sekali. "Sudahlah, jangan bicara lagi. Kematian Zhang Kui tidak ada hubungannya dengan beruang coklat peliharaanku. Jika tidak ada urusan lagi, pergilah kalian." Meskipun kakek sudah tua, temperamennya buruk. Saat masih muda, dia cukup berpengaruh di desa. Tidak ada yang berani mengganggunya. Mendengar perkataan kakek, penduduk desa menatap kakek Liu. Kakek Liu menyipitkan matanya dan berkata, "Dafu, demi keselamatan penduduk desa, beruang coklat ini harus dibunuh. Kau tidak mau mendengarkan nasihat. Aku hanya bisa menyuruh orang untuk bertindak." Kakek Liu memberi isyarat pada Zhang Wang. Zhang Wang memimpin untuk menangkap kakek. Beberapa pemuda bergotong royong, dan dengan cepat menjatuhkan kakek ke tanah. Kakek berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Nenek bergegas ke kakek Liu. "Mau ngapain ini?" Kakek Liu bilang, "Ambil senapan, bunuh beruang itu." Begitu kakek Liu selesai bicara, Zhang Wang langsung lari ke gudang rumahku, dan mengambil senapan. Kakek Liu berkata, "Tembak kepalanya." Zhang Wang baru saja mengangkat senapannya. Beruang itu tiba-tiba berdiri. Tingginya mencapai 3 meter saat berdiri. Suara geraman rendah keluar dari mulutnya. Kakek Liu berteriak, "Tembak!" Saat beruang itu berdiri, penduduk desa langsung berhamburan melarikan diri. Zhang Wang sampai ketakutan dan mengompol. Tangannya yang memegang senapan gemetar. Beruang itu terlihat seperti akan keluar dari kandang besi. Kakek buru-buru merebut senapan dari tangan Zhang Wang. Dia menembak kaki beruang itu. Kakek berteriak ke arah beruang, "Mundur, kalau tidak, kubunuh kau." Beruang itu menatap kakek, lalu duduk kembali di tanah. Entah apa yang dipikirkannya, suara Zhang Wang gemetar saat berbicara. "Chen Dafu, kau masih ragu? Cepat bunuh beruang itu." Kakek memelototi Zhang Wang, dan memarahinya dengan kesal. "Keluar, jangan di sini." Dahi Zhang Wang berkeringat dingin. Dia mendekati kakek Liu dan berkata dengan keras, "Kakek Liu, katakan sesuatu. Tadi kau juga lihat betapa menakutkannya beruang itu." Melihat beruangku sudah tenang, penduduk desa kembali berdatangan. Kakek Liu berkata dengan wajah dingin, "Dafu, cepat bunuh beruang itu. Ini berbahaya." Kakek mengerutkan keningnya. "Kakek Liu, minta penduduk desa pergi dulu. Aku ingin bicara denganmu berdua saja." Saat mengatakan ini, kakek melirik mata kakek Liu. Keduanya bertukar pandang. Kakek Liu menyipitkan matanya. "Baiklah." Zhang Wang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan kakek Liu. Kakek Liu melambaikan tangannya, dan penduduk desa pun bubar. Kakek mengundang kakek Liu masuk ke rumah, dan menuangkan teh untuknya. Kakek Liu berkata, "Dafu, katakan saja apa yang ingin kau katakan." Kakek menarik napas. "Kakek Liu, sejujurnya, senapan ini, tinggal 1 peluru. Barusan sudah dipakai. Sekarang senapan ini, tidak ada bedanya dengan kayu bakar. Hal ini tidak boleh diketahui siapapun, terutama beruang madu yang kupelihara di halaman. Dia pintar, aku harus berjaga-jaga." Kakek Liu menghela nafas dan berkata, "Kau memelihara beruang madu sebesar ini. Cepat atau lambat akan jadi bencana. Aku khawatir, ketika kau ingin membunuhnya, kau tidak bisa membunuhnya. Itu akan jadi masalah." Kakek berkata, "Aku belum memikirkan caranya. Kita lihat saja nanti." Begitu kakek selesai bicara, terdengar suara Zhang Wang dari luar pintu halaman. Zhang Wang berteriak, "Chen Dafu, aku dengar semuanya. Jangan bohong. Bilang senapanmu tidak ada peluru. Kau pikir kau bisa membodohi hantu? Kurasa kau hanya tidak mau membunuh beruang madu itu. Kurasa kau hanya tidak ingin membunuh beruang itu." Begitu Zhang Wang selesai bicara, wajah kakek berubah. Dia buru-buru turun dari dipan tanah liat, dan mengunci pintu kamar. Zhang Wang masih memaki di halaman. "Chen Dafu, apa maksudmu mengunci pintu? Keluar kau." Tapi Zhang Wang tidak tahu. Beruang madu di belakangnya telah membuka matanya yang merah darah. Dengan satu ayunan cakarnya,
kandang besi itu hancur. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkamnya. Melihat itu, yang lain lari ketakutan. Kakek buru-buru membuka ruang bawah tanah dan berteriak pada yang lain di halaman. Cepat sembunyi di ruang bawah tanah. Kakek Liu sudah tua dan kakinya lemah. Kakek kesulitan membawanya ke ruang bawah tanah. Setelah semua orang di dalam rumah masuk ke ruang bawah tanah, kakek menutup kembali penutup ruang bawah tanah. Kakek berbisik, jangan ada yang bersuara. Begitu selesai bicara, terdengar teriakan Zhang Wang dari luar. Tolong! Jeritan Zhang Wang penuh keputusasaan, membuat bulu kuduk merinding. Jeritannya terus berlanjut. Beruang madu suka makan mangsa yang masih hidup, terutama dari organ dalamnya. Jeritan Zhang Wang berlangsung lama sebelum akhirnya menghilang. Beberapa jam kemudian, kakek baru berani membuka penutup ruang bawah tanah. Dia mengintip keluar, dan memastikan beruang madu itu sudah pergi. Baru berani keluar dari ruang bawah tanah. Kakek berkata, keluarlah semua, beruang madunya sudah pergi. Mendengar kata-kata kakek, kami baru berani keluar dari ruang bawah tanah. Nenek berkata, cepat, lihat, kami semua berlari ke halaman, dan melihat Zhang Wang tergeletak di genangan darah. Tubuhnya tinggal separuh, matanya melotot. Paman Liu menarik napas panjang, dan berkata dengan penuh penyesalan, semua salahku, aku terlalu terburu-buru. Aku membuat Zhang Wang kehilangan nyawanya. Kakek menggelengkan kepalanya. Paman Liu, ini bukan salahmu. Zhang Wang sendiri yang cari mati. Dia pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, kakek masuk kembali ke gudang. Dia mengeluarkan kain putih sepanjang 2 meter dan membungkus tubuh Zhang Wang. Paman Liu menyipitkan matanya dan berkata, Dafu, beruang ini sudah memakan orang. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Kakek mengerutkan kening. Paman Liu, masih kata-kata yang sama. Aku mengandalkan kulit beruang ini untuk hidup. Kau tidak bisa memutus jalan hidupku. Wajah Paman Liu menjadi muram. Dia bergumam, kita juga tidak bisa membiarkan nyawa penduduk desa melayang demi selembar kulit beruang. Kakek berkata, tenang saja, Paman Liu. Beruang ini kubesarkan sendiri. Aku punya cara untuk menangkapnya. Aku jamin dia tidak akan melukai siapapun. Percayalah padaku sekali ini saja. Paman Liu menghela napas pasrah dan berkata, Dafu, kau yakin bisa? Kakek mengangguk, tapi penduduk desa harus membantuku. Bantu aku menggali lubang sedalam 10 meter. Aku akan menjebak beruang itu di dalam lubang. Paman Liu terdiam, entah apa yang dipikirkannya. Melihat Paman Liu diam saja, kakek kembali berkata, beruang itu pintar, hanya aku yang bisa memancingnya keluar. Setelah mendengar itu, Paman Liu seperti membulatkan tekad. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Aku akan memanggil semua penduduk desa. Setelah mengatakan itu, Paman Liu pergi. Tidak lama kemudian, penduduk desa kembali datang ke halaman rumahku. Mereka membawa sekop besi, dan menggali lubang di halaman rumahku. Banyak orang, banyak tenaga. Sore harinya, terdapat lubang sedalam 10 meter di halaman rumahku. Meskipun dalam, lubang itu hanya selebar 3 meter. Kakek menutupi lubang itu dengan ranting-ranting pohon. Dari luar, sama sekali tidak terlihat seperti jebakan. Setelah jebakan selesai dibuat, penduduk desa bertanya kepada kakek, bagaimana cara memancing beruang itu keluar? Kakek tidak menjawab penduduk desa. Dia menyuruh semua penduduk desa pulang. Jangan keluar malam ini. Dan dia meyakinkan mereka bahwa beruang coklat itu pasti tertangkap besok. Setelah mendengar kata-kata kakek, penduduk desa pun pergi. Nenek menghampiri kakek dan berbisik, kakek, bagaimana caramu memancing beruang itu ke dalam perangkap? Kakek berkata, beruang ini pintar dan pendendam. Dia pasti akan kembali malam ini. Mendengar beruang itu akan kembali, wajah nenek langsung berubah. Dia bertanya dengan putus asa, kakek, bagaimana kalau beruang itu tidak masuk perangkap? Apa yang akan kita lakukan? Kakek menarik napas dalam-dalam dan menjawab, kalau dia tidak masuk perangkap, kita semua akan mati. Nenek berkata, Xiao Qiuzi masih kecil. Bagaimana kalau kita kirim dia pergi untuk berlindung? Kakek menggelengkan kepalanya dan berkata, beruang itu pintar. Dia bisa mencium aroma Xiao Qiuzi. Jika kita mengirim Xiao Qiuzi pergi, beruang itu akan mengejarnya mengikuti aromanya. Wajah nenek tampak sangat khawatir. Dengan putus asa dia berkata, benar-benar sial. Setelah mengatakan itu, nenek memelukku dan mengelus kepalaku. Tak terasa malam pun tiba. Beruang coklat itu benar-benar datang. Ia mendobrak pintu halaman rumah kami. Dengan mata merah menyala, saat melewati perangkap, ia menunduk dan mengendus dengan hidungnya. Lalu ia menghindari perangkap dan berjalan menuju kamar timur rumah kami. Nenek langsung panik. Kakek, beruang itu tidak masuk perangkap. Dia menuju ke rumah kita. Bagaimana ini? Wajah kakek menjadi tegang. Binatang sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Setelah mengatakan itu, kakek membuka pintu. Dia bergegas keluar. Kakek berdiri di ambang pintu dan berteriak pada beruang itu, binatang sialan, kau ingin balas dendam, kan? Kemarilah. Kakek terus memprovokasi beruang itu dan melambaikan tangannya. Beruang itu menggeram rendah dan berlari menuju kakek. Saat ia berlari, seluruh rumah kami bergetar. Beberapa bagian dinding rumah runtuh. Nenek berteriak dari dalam rumah, kakek, lari. Begitu nenek selesai bicara, kakek langsung berlari ke arah perangkap.
Halaman sangat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan. Cahaya bulan itu juga redup dan terang. Kadang tertutup awan, kadang awan menyingkir. Kakek berlari ke belakang perangkap, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Jatuhnya cukup keras, sepertinya kakinya patah. Melihat kakek jatuh, beruang coklat itu perlahan berjalan menuju kakek. Di hadapan beruang coklat itu, kakek seperti santapan lezat. Beruang coklat itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan menerkam kakek. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Beruang coklat itu jatuh ke dalam perangkap. Nenek bergegas membuka pintu dan keluar. "Kakek, kau bagaimana?" Keringat dingin mengucur di dahi kakek. Tapi wajahnya masih tersenyum. Akhirnya binatang buas ini tertangkap. Nenek membantu kakek berdiri, dan membawanya masuk ke rumah. Betis kiri kakek patah. Dia kesakitan hingga keringat dingin bercucuran. Nenek berkata, "Xiao Qiuzi, cepat panggil orang. Bawa kakekmu ke kota untuk berobat." Aku mengangguk, dan berlari keluar untuk memanggil orang. Aku memanggil dua pemuda. Mereka mengendarai kereta keledai untuk membawa kakek ke kota. Kaki kakek dibalut di kota, dan segera kembali. Jalannya menjadi pincang. Dia duduk di kursi, menjaga lubang perangkap. Dari dalam lubang, terdengar auman beruang coklat sesekali. Aku mengintip ke dalam lubang. Terlihat beruang coklat itu duduk di tanah, dan mendongak ke atas. Kaki kirinya juga patah. Saat berjalan, kaki kirinya tidak berani menyentuh tanah. Kakek berkata, "Nenek, sembelih sapinya, beri makan beruang coklat itu." Nenek mengerutkan kening. "Kakek, beruang coklat ini sudah pincang. Bulu-bulunya juga rusak karena jatuh. Untuk apa kau masih memeliharanya? Menurutku, lebih baik kita bunuh saja." Begitu nenek selesai bicara, kakek langsung marah. Dia berteriak, "Kau tahu apa? Aku hidup mengandalkan kulit beruang coklat ini. Cepat sembelih sapinya." Nenek berkata, "Aku akan memanggil orang untuk membantu." Begitu nenek selesai bicara, kakek bangkit dari kursinya. Katanya, "Tidak perlu panggil orang." Setelah kakek selesai bicara, dia terlatih-tatih menuju kandang sapi. Dia membawa sapi tua Huang keluar, dan membawanya ke tepi lubang yang dalam. Tiba-tiba, dia mendorong sapi tua Huang dari belakang ke dalam lubang. Sapi tua Huang jatuh dengan keras ke tanah, dan terluka parah. Melihat sapi tua Huang, mata beruang coklat itu berbinar. Ia langsung menerkam sapi tua Huang. Sapi tua Huang menjerit kesakitan. Perutnya dicakar oleh beruang coklat. Beruang coklat memasukkan seluruh mulutnya ke dalam perut sapi tua Huang, dan memakan semua isi perutnya. Melihat beruang coklat memakan sapi tua Huang, kakek tertawa. Katanya, "Makan yang banyak, aku masih menginginkan kulit beruangmu." Beruang coklat mendongak dan menatap kakek. Tatapannya licik, seolah merencanakan sesuatu. Kakek berkata lagi, "Lubang ini sedalam 10 meter. Kau tidak bisa keluar. Jika kau menggali, kau akan menggali air tanah, dan kau akan tenggelam." Setelah kakek selesai bicara, seolah-olah masih kesal, dia memaki beruang coklat. "Binatang buas, aku akan menguliti kulit beruangmu hidup-hidup." Begitu kakek selesai bicara, beruang coklat mengeluarkan geraman rendah. Ia memukul tanah dengan cakarnya. Ia marah. Tapi semakin marah dia, semakin senang kakek. Sampai malam, salju turun lebat lagi. Kakek masuk ke rumah. Nenek menyajikan makanan di meja. Nenek berkata dengan suara rendah, "Kakek, apakah beruang coklat itu masih akan dipelihara?" Kakek memelototi nenek, dan berkata dengan kesal, "Kenapa tidak?" Nenek berkata dengan pasrah, "Kita tidak punya apa-apa untuk memberi makan beruang coklat itu. Salju lebat telah menutupi gunung. Jadi kita tidak bisa menangkap babi hutan. Atau rubah, apa yang harus kita lakukan?" Mata kakek berputar-putar. Katanya, "Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memikirkan caranya." Nenek berkata, "Kakek, kakimu lumpuh. Kau tidak bisa naik gunung untuk menangkap babi hutan. Cara apa lagi yang kau punya?" Kakek memelototi nenek, dan berkata dengan kesal, "Tidak perlu kau khawatirkan. Kau tidak perlu memberi makan beruang coklat itu lagi. Biar aku saja yang kasih makan." Setelah mengatakan itu, kakek berkata lagi, "Besok pagi-pagi, belilah sedikit daging kambing. Beli juga 2 jin arak. Aku akan mengundang kakek 3 untuk minum." Nenek tertegun beberapa detik, tiba-tiba mengundang kakek 3 untuk minum. Kakek berkata, "Beli saja kalau disuruh beli." Banyak bicara. Melihat kakek marah, nenek pun diam. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, nenek pergi membeli arak dan daging. Saat tengah hari, kakek mengundang kakek 3 untuk makan. Kakek 3 tertawa dan berkata, "Dafu, kenapa tiba-tiba mengundangku makan?" Kakek tersenyum. "Soal yang kemarin, jangan dimasukkan ke hati. Aku, Chen Dafu, memang orangnya ceplas-ceplos. Semua orang di desa tahu itu." Kakek 3 yang paling dihormati, janganlah marah padaku. Meskipun kakek 3 dituakan, dia hanya dihormati oleh orang desa. Anak dan cucunya tidak tinggal bersamanya. Mereka semua tinggal di kota. Biasanya kakek 3 tinggal sendirian di rumah. Makan dan pakaiannya, bahkan tidak sebaik keluargaku. Mendengar perkataan kakek, wajah kakek 3 berseri-seri. Kakek 3 berkata, "Kita tinggal di desa yang sama. Dafu, kamu terlalu sungkan." Kakek menuangkan arak untuk kakek 3. Kakek 3 sangat suka minum. 1 botol arak putih itu hampir habis diminum oleh kakek 3.
Dia mabuk, sampai jalannya sempoyongan. Wajah kakek tampak tersenyum. Dia memapah kakek 3 berjalan ke halaman. Sambil berjalan, dia berkata, "Kakek 3, pelan-pelan, hati-hati, lantainya licin." Saat melewati lubang yang dalam, kakek tiba-tiba melepaskan lengan kakek 3. Kaki kakek 3 terpeleset.